Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 9 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi kemarin 8 September. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo September Ceria bagi Anda yang ingin bergabung layanan PTR ataupun Bus Hunter. Untuk promo September Ceria, paket 3 bulan plus 1 ini tersisa 1 ya. Jadi silahkan Anda lihat, linknya ada di deskripsi ya. Kalau Anda ingin bergabung menggunakan promo ini, berapa paket ini mungkin yang nggak tahu habis ini sudah sold out atau bagaimana, silahkan nanti tanya dulu ke admin di WA ya. Tapi mungkin akan slow respon karena sudah malam, mungkin besok pagi akan dibalas. Baik, ada paket lengkap ya, paket 3 bulan plus 1, 6 plus 2, 12 plus 4 ini ya. Jadi Anda misalkan join 12 bulan dapatnya 16 bulan. Ya, silakan Anda pelajari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG koreksi sempat turun ke bawah 7.650 ya, dan masih proses koreksi wave keempat turun ya. Hari ini penurunannya relatif masih kecil ya, semoga ya bisa dikatakan penurunan yang kita harapkan adalah penurunan yang segera turun dan naik lagi gitu ya. Biasanya turun yang lama itu naiknya juga akan lama gitu ya. Sementara ini masih belum ada perubahan, jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Yang pertama, Pak ITMG prediksi akan keberapa setelah ex dividen besok? Oh, ada dividen? Saya tidak hafal ya, kita cek. Ya kemungkinan ya turun ya. Oh ya, ada dividen ya. Di sini dividennya sebesar 1.228. Besok ex date tanggal 10. Oh ya betul, berarti besok ya ex date-nya. Oke, kalau kita lihat dari dividen sebelumnya, ini April lalu ya, dia gap down, turun, jatuh. Ya, dividennya waktu itu 1.700 juga. Ini dividen kedua untuk tahun ini. Final ya berarti ya. Nah, 2 kali dividen. Ya, kalau kita lihat dari sini, dividennya ini turunnya cukup jauh ya. Tahun kemarin 2.600 di September ya. Ya, wajar lah. Memang sewajarnya turun karena memang dari fundamentalnya juga memang turun ya. Masa mau naik gitu kan, aneh ya. Seperti ini. Nah, dengan demikian ya kemungkinan besar penurunannya akan lebih dalam ya, seharusnya dari penurunan 2023 ya. Di sini rally turun dari Oktober ya, dari September, Oktober sampai dengan Desember ini rally turun, dan dengan demikian penurunan ini ya kurang lebih ya, kalau kita lihat dari penurunan di bulan September lalu itu 2.600 dividennya, dia turun sampai dengan, kita lihat ya, dia turun sampai dengan lebih dari hampir 7.000 ya, hampir 7.000, berarti 3 kali lipat. Nah, kalau dividennya 1.000 berapa? 1.200 ya. Secara ya gampangnya mungkin ini turunnya bisa sampai 22 dan sampai dengan mungkin ke target yang kita sudah pasang sejak lama ya, mungkin akan turun sampai dengan 21 sampai dengan 20 atau 19 ribuan. Tapi ini rally ya, nggak besok. Mungkin besok turunnya 1.200 itu tadi ya, kemungkinan seperti itu. Itu targetnya. Jadi kami sampaikan beberapa minggu yang lalu di bulan Agustus juga, di mana hati-hati dengan saham ini. Juga sudah ada terbentuk sebuah bearish divergence. Jadi kalau besok turun ya itu sudah sewajarnya, karena dividennya memang secara historikal memang setelah dividen turun, dan bahkan turunnya berlipat-lipat dari dividennya gitu ya, artinya ya siap-siap gitu ya. Dan ini relatif belum balik ya. Kalau Anda misalkan katakanlah tahun lalu di September Anda cari dividen saham ini dan beli di Septembernya, ya modalnya belum balik sampai sekarang ya, 30.000 ini gitu. Dan kemungkinan bisa berulang ya kalau batubara masih belum bullish lagi.
Ya untuk kembali, berharap bisa kembali ya mungkin akan harus sabar menunggu gitu ya. Bisa nggak ya bisa balik, tapi Anda harus siap dikocok-kocok ke bawah gitu kan, seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ya karena kita tidak mencari dividen dari sebuah perusahaan komoditas, ya tentu saja kita tidak rekomend untuk saham ini ya. Jadi untuk prediksi saya ya ini mungkin besok turun sampai dengan sebesar dividennya 1.200, berarti itu di sekitar 26 atau 25 ribuan, dan berlanjut beberapa bulan ke depan. Ini prediksi ya, jadi prediksi ini bisa benar dan juga bisa salah. Bisa ke gap support di 22.000 atau lebih rendah dari itu ya. Harusnya ini ada penurunan ke sana arahnya. Oke, lanjut ya. Bagaimana Bino Pak, apakah masih bisa naik lagi ke atas 300 atau lebih tinggi? Lihat bulls belum 100% terjual. Saya sendiri masih 50% Pak, hold. Hari ini Bino naik atau turun? Turun ya. Wajar ya kalau dia naik terus-terusan ya bisa kena suspend ya. Kemungkinan ini akan turun dulu ya ke gap 214 ini ya, untuk naik lebih tinggi ya kita akan lihat nanti. Yang jelas sekarang ini kalau tidak salah di kami ya, Bulls Hunter itu sudah mendistribusikan sekitar 70 atau 80% posisinya. Kalau Anda masih 50% berarti Anda kan cukup percaya diri saham ini bisa balik. Tetapi pun misalkan turun ke 214 kita masih profit banyak ya. Gitu masih sangat banyak karena modal kita di 100-an gitu ya. Kalau dia turun 214 mungkin masih akan dipertahankan oleh Bulls Hunter sebesar 20%, dan saat ini kita sedang melakukan switching position ya dengan saham yang baru gitu ya. Mungkin kalau dia turun ya kita akan tahan dulu sembari mengakumulasi saham yang baru itu. Nanti kalau dia naik ke 300 kemungkinan besar kita akan tuntaskan. Mungkin ya seperti itu strateginya, kita nggak tahu, saya nggak tahu karena ya tim Bulls Hunter sendiri yang akan memutuskan itu. Saya hanya memonitor saja bagaimana kerja atau hasil mereka gitu ya. Jadi ini secara teknikal harusnya masih bisa untuk naik lebih tinggi, namun untuk jangka pendek idealnya akan menutup gap di area 230 sampai dengan 214. Secara teknikal seperti itu ya. Tadi ada artikel juga ya terkait saham Bino ini. Jadi hati-hati sekali ya, jangan sampai begini ya. Kalau kita punya terus sahamnya naik, kita nggak mungkin bilang beli gitu, nggak mungkin. Kita nggak mau membuat orang itu nyangkut gitu ya, sedangkan kita jualan gitu, kita nggak mau seperti itu. Kalau kita bilang ini sudah tinggi ya sudah tinggi, ini jelas ini untuk beli ya ini sudah tinggi, ini kita sudah sampaikan, kita itu pasti akan menjual saham ini kalau dia naik ya. Jadi kalau sudah naik ya jangan sampai Anda baru beli gitu ya, apalagi Anda member gitu kan, sudah tahu belinya kemarin-kemarin kenapa baru sekarang gitu beli gitu kan, aneh gitu ya. Nah gitu ya, jadi ini kita sudah mendistribusikan ini berapa PV ini, mungkin sudah ada sekitar 7 PV mungkin ya, silahkan dilihat di Bulls Hunter-nya. Dan ini saham baru ya, ini saham ini juga masih relatif, masih kita perkirakan masih akan turun ya dalam jangka pendek, dan kita harapkan memang turun. Supaya apa ya, konsep trading santai itu memang benar-benar dijalankan di Bulls Hunter. Jangan sampai seperti beberapa bulan yang lalu ketika kita akumulasi saham BCA atau saham Bank BRI, kita baru dapat 3 PV atau 2 PV, sahamnya sudah kemana ya, nggak bisa kita beli. Nah kita memang sedang mengimprove agar saham yang kita rekomendasikan itu bisa bertahan dulu atau kalau bisa turun dulu, supaya kita bisa duduk dengan nyaman dan tenang sebelum saham itu masuk ke fase uptrendnya ya gitu. Kita harapkan seperti itu. Namun sekali lagi Jeff itu bukan price maker, kita hanya bisa memprediksi dan menganalisa. Kalau itu terjadi ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas ini kita Bino, kita switching ke saham baru ini hari ini karena memang Bino sudah 100% lebih dan memang sudah sangat jauh dari target kita. Bahkan target kita tidak segitu, kita dikasih lebih ya alhamdulillah gitu ya. Jadi gitu ya.
Jadi untuk Bino kalau mau beli jangan ya, karena kita mau distribusi, nanti Anda beli barang kita gitu ya. Kita nggak mau seperti itu, cara kita nggak seperti itu. Kita nggak mau menjebak orang, mempom-pom saham yang kita punya agar sahamnya naik kemudian kita bisa jual, nggak seperti itu cara kita ya. Oke, lanjut ya. Pak mau analisis ULTJ untuk jangka menengah. Terima kasih. Oke. Untuk jangka menengah kita pergunakan weekly time frame jangka menengah ya. Untuk saat ini masih dalam koreksi ya, koreksi jangka pendek. Untuk tren jangka menengah ini masih naik ya, seperti yang Anda lihat ya. Saya nggak perlu menggambar tren lain juga, semua orang tahu ini masih uptrend. Untuk saat ini jangka menengah ya masih uptrend ya, masih akan naik ya ke depan ya. Saat ini mungkin akan membentuk sebuah higher low atau support di EMA60 di 17.70 sampai dengan 17.25 ini ya. Ini ada sebuah area support ya untuk saham Ultra Jaya. Begitu. Mohon bantu analisa saham GJTL untuk trading saat ini, apakah masih menarik, risk and rewardnya bagaimana? Baik, untuk swing trading ya, kita cek dulu apakah dia menarik atau tidak. Ini ya, terakhir pembahasan potensi upside-nya 14.90 ya, ini kemudian sudah naik hampir 13.90 secara risk reward. Tentu saja rewardnya sudah mulai berkurang ya, 16%, tetapi itu masih sangat cukup untuk kita tradingkan. Nah, terkait reward atau upside atau potensi profit ini masih sangat menarik karena kita minimal 5% untuk TP1 di atas 5% ya, kemudian TP2-nya harus di atas 10%. Jadi dengan demikian ya secara profit ini masih sangat menarik. Lalu secara risk ini yang perlu kita perhatikan, risk secara teknikal yaitu EMA60. Di sini ada support higher low terbaru ya. Bukannya terbaru, sebelumnya ini di 12.50. Anda bisa proteksi di situ ya, tetapi akan lebih baik mungkin proteksinya di 12.20. Kenapa kok begitu? Karena di sini sudah terkonfirmasi dia punya level yang cukup kuat dibandingkan dengan 12.50, sehingga ya Anda mau yang ketat atau yang sedikit agak longgar. Kalau kita lihat dari teknikalnya, risk teknikalnya ini lebih valid ya. Kalau ini tembus berarti dia bisa turun lebih jauh ya. Jadi proteksinya kalau saya akan proteksi, misalkan saya beli di harga sekarang, risknya secara teknikal itu 12.20 itu 4%, di bawah 5% masih masuk dalam hitungan ya. Namun demikian juga perlu kita waspadai juga bahwa kecenderungan saham ini akan menuju ke situ. Nah, bagaimanakah strategi meskipun syarat gini ya, meskipun syarat TP1, TP2 dan risknya ini memenuhi syarat, kita harus tahu juga kecenderungan ini apakah akan menuju stop loss tersebut atau tidak. Kalau iya ya, alangkah baiknya kita buat NC dulu. Lihat ya, di sini terjadi sebuah dead cross ya. Dan juga di sini terbentuk, kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil atau time frame minor atau misalkan H1, itu di sini terlihat memang sebuah lower high, di mana lower high ini sifatnya lemah ya gitu. Jadi kalau Anda masih melihat saham ini bergerak di bawah 13.25, Anda masih bisa menunggu di support tadi, support 12.40 sampai dengan 12.20 dengan proteksi yang mungkin sangat-sangat ketat, kurang dari 5% jelas, karena harga sekarang pun di bawah 5% ya. Jadi secara profit lebih besar ya, secara risk juga masih sangat-sangat kecil ya. Secara teknikal itu risk teknikal ya. Jadi Anda bisa proteksi menggunakan risk teknikal tersebut. Nah, apabila ternyata sahamnya tidak kunjung turun, malah mengalami kenaikan ke atas 13.20, ya strateginya adalah buy on breakout gitu ya. Karena kita sekali lagi ya, kita ini tugas kita hanya mengikuti market, tidak bisa mendikte market. Ya kalau marketnya bergerak tidak sesuai dengan harapan kita harus melakukan apa? Kita harus tahu. Ya, namanya ada plan A dan plan B. Kita jalankan plan B, buy on breakout.
di 13.20 atau 13.25 dengan proteksi yang berbeda ya, dengan TP yang sama dengan proteksi yang berbeda ya, misalkan di 12.65 atau di 12.50 itu ya kurang dari 5% juga gitu ya. Jadi sekarang ini wait and see dulu. Secara risk dan reward masih sangat-sangat menarik bahkan di harga sekarang pun. Gitu. Lanjut ya. Thanks Bang Yev untuk reviewnya tempo hari untuk apa ini Cyber Prim KF. Mantap, terima kasih banyak sama-sama. Mohon bantu untuk review technical Pico. Sepertinya baru mulai jalan, secara valuasi juga masih murah. Thanks Berkas. Oke, terima kasih banyak. Kita nggak pakai value investing sekali lagi ya. Kita hanya akan lihat teknikalnya bagaimana gitu. Oke. Nah, sudah jalan ini ya hari ini. Bahkan ini ya bisa dikatakan ini candle yang jelek gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya potensi untuk dia balik badan atau balik ke bawah lagi itu bisa ya misalkan ke 113 atau di 103 gitu ya. Jadi untuk sekarang ini tentu saja dengan nominal kecil risknya ya sangat-sangat besar 14% ya. Kalau dia balik ke support terdekat 114 itu risknya 14%, dan bukan tidak mungkin ini bisa balik lagi misalkan ke 102 atau 97. Apabila kita mau trading kok saya rasa ini sudah sangat terlambat ya, menurut saya seperti itu ya. Karena mohon maaf ya, di PTR pun kita nggak boleh ya mengejar saham yang sudah naik ya. Ya kita lebih baik dibilang lambat daripada buru-buru kejar-kejaran tetapi hasilnya terjebak gitu ya. Karena sekali lagi kita diikutin banyak orang ya, nggak banyak sih, cuma 80-an orang, tetapi kan setidaknya mereka memiliki kemampuan atau speed yang berbeda-beda untuk transaksi gitu ya. Sehingga kalau saham seperti ini kami sekali lagi ya kami coba untuk hindari dulu karena khawatir, bukan bagaimana, khawatir dengan orang-orang atau member-member kami yang mengikuti kami. Kalau mungkin Anda memiliki speed yang cepat, Anda sigap, satset, ada turun langsung cut gitu, Anda memiliki disiplinan itu, mungkin saja di saham di harga saat ini pun Anda masih bisa trading gitu ya, di saham ini masih berani lah gitu istilahnya ya gitu. Oke. Ini punya karakteristik seperti ini ya, dia spike naik habis itu balik ya, jadi harus hati-hati. Mungkin untuk saat ini wait and see dulu, menunggu dia turun misalkan di 116 sampai dengan 102, itu mungkin akan lebih safe atau ya sebenarnya aman atau tidak tergantung ke kita, tetapi secara risk mungkin pastinya akan lebih kecil gitu ya. Dikasih atau tidak sekali lagi saya juga tidak bisa pastikan. Yang jelas di harga sekarang menurut saya sih terlalu tinggi. Saya tidak bicara valuasi ya, ini kita lihat dari teknikal. Oke. Tolong dibantu analisa BBKP untuk trading, terima kasih. Oke. Untuk trading jangka pendek ya, kita pakai daily. Oke. Ini di bawah 70 ya, jelas di kami ini tidak rekomen, bukan berarti dia tidak bisa naik, tetapi syarat masuk rekomendasi di YEF itu sahamnya harus minimal tutup di 70 dulu. Nah, mengabaikan hal tersebut karena ini di YEF Talk, Anda bebas boleh menentukan sendiri-sendiri. Secara teknikal saham ini berpotensi untuk dia naik ke 70 ya. Jadi kalau misalkan Anda beli di harga saat ini ada potensi profit ke 70 itu sekitar 9%-an sampai dengan 75 ya. Dengan proteksi Anda bisa pakai teknikalnya di 61 itu 6%. Kalau Anda pengen seperti PTR di bawah 5%, Anda proteksi di 62 atau 61 ya gitu. Salam Pak Yev, bantu analisa saham Piva untuk investasi. Oke. Kita lihat SOP-nya, cek fundamentalnya dulu ya. Oke, sepertinya nih teknikalnya naik ya. Nah, apakah saham ini memenuhi syarat layak investasi? Menurut kami tidak layak ya, jelas ini rugi dan tidak tumbuh. Ya udah, seperti itu ya, sangat simpel kita ya. Ini bukan masalah saham ini naik atau tidak ya, tetapi fundamentalnya tidak memenuhi syarat layak investasi. Baik, sudah cukup ya, kita sudah jawab. Ini mohon maaf ya, kita jawabnya singkat-singkat sesuai dengan permintaan gitu ya. Kalau
investasi kita hanya bisa seperti itu, lihat growth-nya, profitnya, bagaimana, apakah dia untung atau rugi. Kenapa kok kita langsung gampang menyimpulkan rugi itu tidak layak? Kenapa? Karena saham yang perusahaannya profit, bisnisnya menguntungkan dan tumbuh banyak. Kenapa harus kita milih yang rugi? Ya, kenapa gitu ya? Ya, karena saham yang rugi itu membuat, kalau saya ya tidak nyaman ya pegang saham rugi. Bukan rugi floating loss ya, tetapi rugi secara bisnis, secara fundamental dia rugi. Ya, saya akan lebih tenang dan nyaman. Setiap orang beda-beda, boleh Anda mungkin berbeda. Saya suka dengan saham yang turnaround atau dia dari rugi menjadi profit. Ya, itu lebih mungkin profitnya lebih besar, nanti capital gainnya bisa berlipat-lipat. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau di kami di peer ataupun di peers, kami pasti akan mengeliminasi perusahaan yang rugi. Pasti. Ya, tidak akan terpilih, tidak mungkin, kecuali ya saham tersebut mungkin sudah secara historical dia pernah rugi tetapi dia sudah mendekati profit dan secara pertumbuhan dia memenuhi syarat, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau masih ruginya seperti itu ya jelas tidak akan layak secara aturan di kami peer ataupun di peers. Itu ya. Kemudian juga saham IPO juga kemungkinan tidak akan dipilih. Kenapa? Ya datanya belum bisa dianalisa secara utuh dan secara lengkap. Ya seperti itu cara kita berinvestasi. Mungkin di tempat lain ada yang mungkin berani merekomendasikan saham yang rugi, mungkin Anda bisa tanya ke sana. Mungkin dia bisa aja dia bisa mengkalkulasi kira-kira ini akan BEP akan profit itu di tahun berapa, mungkin bisa seperti itu, sehingga worth untuk kita masuk di harga sekarang, misalkan seperti itu. Ya sekali lagi setiap orang punya cara sendiri-sendiri, punya strategi sendiri-sendiri, punya pilihan sendiri-sendiri. Jadi tidak harus mengikuti kami, tidak harus sama ya, bebas. Yang penting untung, Anda bisa profit dengan cara tersebut, Anda bisa jalankan itu dengan baik, dengan konsisten dan disiplin. Ya, gitu ya. Baik, sekali lagi untuk promo September Ceria masih tersedia untuk PTR paket 3 bulan, kuotanya tinggal 1 ya. Mungkin besok pagi sudah tidak ada. Ya, kalau Anda tertarik dengan paket 3 bulan plus 1 silahkan. Kalau yang lain masih ada ya 3, 4. Ini masih ada 2 untuk Bulls Hunter. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, sudah memberikan komentar untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Berikan keterangan, berikan penjelasan, ya layaknya seperti orang berkonsultasi. Nanti saya akan coba jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.